Salam dan Salam bahagia, dan bahagia, Bapak dan Ibu Bapak guru dan hebat. Ibu guru hebat. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Nagekeo, khususnya dari Kecamatan Boawai, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Terdiri dari supervisor atau observer, coach, dan coaching. Saya, Eminencia Namenge, dari SMP Negeri 1 Boawai. Saya Marcelina Bena dari SMP Negeri 1 Boawai. Saya Venansius Ladonuba dari SMP Negeri 5 Boawai. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Pak Vena. Selamat siang, Ibu Ecin. Apa kabar siang ini? Ya, puji Tuhan, kabar baik, Ibu. Bagaimana kabarnya, Ibu? Puji Tuhan, kabar saya juga baik-baik dan sehat-sehat saja, Pak. Oke. Baik, Pak Vena, senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan Pak Vena, meskipun hanya lewat virtual, ya. Jadi hari ini kita akan melakukan proses coaching, ya. Ya. Sebelum melakukan proses coaching, saya selaku supervisor akan menyampaikan informasi tentang rubrik penilaian terlebih dahulu. Ya. Jadi sebentar nanti saya selaku supervisor atau observer akan mengamati dan juga sekaligus menilai proses coaching yang dilakukan antara coach dan coachee. Jadi ada beberapa rubrik penilaian. Yang pertama, proses coaching yang Bapak dan Ibu lakukan itu apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian apakah Pak Venan selaku coach mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee atau tidak? Kemudian yang berikut Ibu Erlin selaku coachee apakah sudah merespon atau menanggapi setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh Pak Venan selaku coach atau tidak, ya. Kemudian jangan lupa Pak Venan dan Ibu Erlin selaku coach dan coachee, proses coaching ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, ya. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Baik Pak Venan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, ya. Iya, siap, Ibu. Pertanyaan saya yang pertama, kompetensi inti coaching apa yang mau Pak Venan kembangkan dalam proses coaching ini? Jadi baik Ibu Ecin, kompetensi inti coaching yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengar aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik Pak Venan, pertanyaan saya yang kedua, kira-kira dari ketiga kompetensi inti coaching yang Pak Venan sebutkan tadi, kompetensi inti mana yang lebih spesifik yang ingin Pak Venan kembangkan, yang ingin diobservasi kali ini? Kompetensi yang mau saya kembangkan pada proses coaching ini itu mendengar aktif, lalu kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, ya, mungkin seperti itu. Baik Pak Venan, pertanyaan saya yang terakhir, kira-kira indikator ketercapaian yang bagaimana yang Pak Venan inginkan, ya, indikator ketercapaian yang bagaimanakah yang Pak Venan inginkan pada proses coaching kita kali ini? Indikatornya itu bahwa seorang coachee bisa menemukan solusi, ya, dari persoalan atau permasalahan yang ia hadapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan,
ya setidaknya coaching itu eh, bisa tergali ya segala persoalan ya akar persoalan sampai menemukan solusi. Itu Ibu. Baik Pak Fenan, terima kasih sudah menjawab semua pertanyaan yang saya lontarkan tadi dengan baik. Ya, sekarang silakan saya berikan kesempatan pada Pak Fenan selaku coach melakukan coaching terhadap Ibu Elin selaku coaching. Ya, Baik. selamat berproses. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Pak. Jadi baik Ibu Elin, selamat siang. Selamat siang Pak Fenan. Iya. Bagaimana kabar Ibu Elin di siang ini? Ya, puji Tuhan, baik Pak kabarnya. Oke, luar biasa. Jadi baik Ibu Elin, senang sekali pada kesempatan ini meskipun secara virtual ya kita dapat bertemu ya. Pada kesempatan ini Ibu Elin kira-kira apa yang mau Ibu Elin sampaikan untuk menjadi bahan diskusi atau percakapan kita pada kesempatan ini? Oke, baik Pak Fenan. Pada kesempatan ini saya ingin berdiskusi dengan Pak Fenan selaku coach untuk saya mengenai siswa yang terlambat datang ke sekolah. Oh ya, siswa yang terlambat ya. Ya. Kira-kira dalam proses ini apa yang ingin Ibu dapatkan ya dari proses percakapan kita ini? Oke, baik Pak Fenan. Yang ingin saya dapatkan saat proses coaching kita atau dari hasil diskusi kita sebentar nanti adalah bagaimana kita mengatasi perilaku siswa yang terlambat itu, karena buat saya bahwa perilaku terlambat, siswa yang sering terlambat itu dapat merusak mental dari siswa sendiri sehingga dapat mengganggu proses belajar mengajar di dalam kelas. Itu Pak. Iya. Jadi apa yang mendapatkan solusi ya untuk mengatasi siswa yang terlambat ya. Iya Pak. Itu kira-kira biasanya itu siswa terlambat itu maksudnya yang di pagi hari ya? Iya Pak, di pagi hari. Di pagi hari. Oh iya. Itu pengalaman selama ini itu sampai kira-kira mereka terlambat molor sampai berapa menit seperti itu? Ya, baik Pak. Saya sebelumnya mau sampaikan bahwa siswa di sekolah saya ini kita punya aturan sekolah tepat jam 7 itu kita sudah berada di dalam kelas. Tetapi kenyataan yang yang saya hadapi saat ini itu adalah masih ada juga beberapa siswa yang di jam yang sudah ditentukan itu masih belum ada di dalam kelas. Bahkan masih berada di luar lingkungan sekolah. Hal itu tentu karena ada beberapa faktor yang menjadi kendala. Bisa saja faktor dari dalam diri atau bisa juga faktor lingkungan. Dari diri mungkin karena sebelum mereka mau berangkat ke sekolah, bisa saja orang tua mereka suruh mereka harus ke kebun dulu atau harus antar dulu orang tua mereka. Faktor lingkungan mungkin jarak rumah mereka dengan lingkungan sekolah. Itu Pak. Oh ya. Jadi mungkin bisa saja persoalan kebiasaan di rumah ya. Kemudian mungkin ada hal-hal lain ya yang membuat siswa itu terlambat ya. Kira-kira keterlambatan mereka ini bagaimana? Apa biasa-biasa saja atau sedikit mengganggu proses pembelajaran? Ya, baik Pak. Karena dengan
situasi yang saya lihat itu semakin hari itu bukan jumlah siswa yang terlambat itu bukannya semakin berkurang, justru semakin menambah. Semakin Dan bertambah ya, Pak. ini ya menambah jumlahnya, sehingga buat saya itu sedikit mengganggu proses belajar mengajar di dalam kelas. Yang menjadi faktor yang membuat saya pengen mendiskusikan hal ini adalah sikap terlambat yang mereka berbuat, yang mereka dengan maunya mereka sendiri. Seperti sudah lonceng masuk kelas, masih ada juga yang sengaja melambatkan diri mereka supaya masuknya belakangan. Sehingga saat kita sudah mulai proses pembelajaran di dalam kelas, tiba-tiba ada yang ketok pintu masuk kelas. Itu artinya itu mengganggu ya. proses belajar mengajar kita di dalam kelas, gitu Pak. Berarti keterlambatan siswa ini sangat mengganggu ya proses pembelajaran. Iya. Berarti ibu itu menginginkan supaya siswa itu disiplin ya, datangnya tepat waktu ya, sehingga proses pembelajaran di kelas tidak terganggu. Nah itu ketika siswa disiplin sudah memenuhi semua ya, harapan lembaga, itu boleh kita katakan itu level ideal ya, itu mungkin di angka 10 ya. Kira-kira situasi yang kondisi sekarang yang Ibu Erlin alami di sekolah, kira-kira di posisi level angka berapa aja ya? Ya, baik Pak. Situasi yang saya alami saat ini itu posisi level murid saya di sekolah saya itu mungkin baru 7. 7 itu dengan alasan yang sudah saya sampaikan tadi. Artinya kami dari pihak sekolah juga memaklumi. Tetapi justru mereka itu memanfaatkan apa yang diizinkan oleh pihak sekolah, sehingga semakin hari itu bukan semakin berkurang, itu semakin bertambah. Jadi yang saya mau itu paling tidak naik level lah ke angka 8 gitu. Oh iya. Berarti ibu pingin ada perubahan ya? Ada perubahan. Iya, ada perubahan. Paling tidak meminimalkan hal-hal yang disengaja begitu. Iya. Berarti di level atau di angka 8. Untuk supaya siswa ini berubah di angka 8 ini, kira-kira apa rencana Ibu sehingga bisa siswa itu artinya bisa meminimalisir angka dari keterlambatan siswa ini bisa berkurang seperti itu. Ada rencana? Iya. Oke, baik Pak Fenan. Supaya bisa meminimalkan ini, maka yang saya terapkan itu, yang pertama itu kita membiasakan budaya positif untuk disiplin datang ke sekolah atau disiplin waktu datang ke sekolah. Dengan cara yang pertama itu harus dimulai dari dalam diri saya. Saya karena jarak rumah saya juga jauh dengan sekolah, maka saya berusaha untuk hadir sebelum jam 7. Karena sekolah saya itu 6.45 sudah mulai dengan doa pagi, jadi saya berusaha 6.30 paling itu saya sudah ada di sekolah. Setelah dari sekolah, dari diri saya, maka saya bisa mengajak rekan-rekan guru, pegawai, atau kelompok piket. Kemudian baru kita terapkan ke anak-anak. Kalau kita kasih contoh, maka kita harus mulai lebih dulu. Itu saja Pak. Berarti ini terkait dengan budaya positif ya. Budaya positif. Iya, Pak. Rencana Ibu tadi seperti itu, bagaimana itu harus berawal dari diri, dari Ibu sendiri, kemudian ke teman-teman rekan sejawat, kemudian mungkin baru akan diikuti oleh siswa ya, begitu ya. Mungkin Ibu ada rencana lain selain ini? Ya, baik Pak. Rencana lain itu yang kita
yang mau saya terapkan, kebetulan saya belajar di program guru penggerak itu adalah saya maunya setiap kelas itu dibuat suatu kesepakatan kelas Oh atau iya, keyakinan kelas, di mana salah satunya adalah tidak boleh masuk terlambat oh atau iya, masuk dan keluar kelas itu tepat tepat waktu. waktu. Salah satunya itu. Sehingga Oke, oke. dengan kita membuat kesepakatan bersama, ketika mereka melanggar, mereka sudah tahu sendiri konsekuensinya, Oh iya, iya, gitu. iya. Oke, oke, oke. Eh, lalu Ibu Erlin, kira-kira yang mungkin bisa Ibu lakukan ya terkait dengan dua rencana yang Ibu konsepkan ini, kira-kira yang bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat, kira-kira yang mana ya? Ya, yang saya rencanakan waktu dekat itu adalah uh, dari kita membudayakan dulu di Oh iya, lingkungan secara besar dulu di luar, karena ke kelas itu nanti rencananya di awal ajaran baru iya. kita sudah wajibkan setiap kelas, setiap wali kelas itu sudah ada kesepakatan kelas masing-masing. Tetapi yang mau lebih dulu itu adalah secara umum dulu, lembaga secara umum dulu kita budayakan disiplin waktu untuk tepat datang sekolah, Oh iya, gitu iya. Pak. Berarti yang pertama, yang dalam waktu dekat ini soal bagaimana budaya positif lebih Iya, ke benar. diri, mulai dari guru ya, mulai dari guru. Iya, Iya, Pak. iya. Mulai dari diri guru. Kira-kira dari rencana yang ini, ibu, apakah ibu bergerak sendiri atau membutuhkan orang lain? Iya. Kalau dari saya, kalau untuk membudayakan disiplin positif, yaitu disiplin datang waktu. Kalau untuk diri, tentu saya harus mulai dari diri saya. Tentu saya harus bergerak sendiri. Tetapi kalau untuk dengan teman-teman, berarti saya harus butuh kolaborasi, Iya. dengan teman-teman. Dan ke siswa tentu bukan hanya teman-teman lagi, tetapi dengan kepala sekolah, dengan anak didik juga, kita harus gaungkan budaya disiplin atau datang ke sekolah tepat waktu, itu Pak. Oke, luar biasa, Ibu Elin. Ya, Ini ya, kalau budaya positif ini memang harus kita biasakan ya, harus kita biasakan dalam ya, ya sebuah apa nama perkumpulan atau sebuah lembaga ya, bagaimana kita mengurus anak ya, seperti itu. Eh, Ibu Erlin, kita mungkin cukupkan di sini terkait dengan percakapan kita. Saya ingin sekali untuk mendapatkan informasi ya setelah ini ya, ketika ibu menerapkan itu perubahannya seperti apa ya. Saya ingin sekali untuk seperti itu, mendapatkan informasi itu ya. Semoga kita masih punya kesempatan ke depan ini bisa kita berkomunikasi ya, apa siapa? secara virtual atau mungkin secara tidak sengaja juga bertemu, kita bisa mendapatkan Siap, informasi siap, ini. Terima kasih siapa? Ibu Erlin. Selamat siang. Terima kasih juga Pak. Selamat siang. Selamat siang Pak Fenan. Selamat siang Ibu Ecin. Iya, senang sekali bisa bertemu kembali dengan Pak Fenan ya. Setelah Pak Fenan selaku coach melakukan proses coaching dengan Ibu Erlin selaku coaching ya. Iya. Kira-kira apa yang sudah Pak Fenan lakukan selama proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang Pak Fenan inginkan? Jadi baik Ibu Ecin, proses coaching tadi indikatornya itu bahwa coaching menemukan solusi dari persoalan yang ia hadapi. Nah, menemukan ini tentunya dibantu dengan proses ya, proses yang tadi coba kami lalui bersama dengan alur tirta ya. Alur tirta, kemudian dari alur itu bagaimana kompetensi coaching itu berjalan juga ya.
bagaimana kehadiran penuh, mendengar aktif, lalu mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga indikator ini saya boleh katakan bahwa tercapai, menemukan solusi dari persoalan yang dihadapi oleh coaching. Baik Pak Fenan ya, menurut saya juga saya selaku supervisor atau observer yang saya amati tadi, Pak Fenan selaku coach sudah melakukan proses coaching dengan Ibu Elin selaku coach dengan sangat bagus ya, di mana Pak Fenan selaku coach sudah menggali ide atau gagasan atau kemampuan berpikir atau bernalar dari Ibu Elin selaku coach dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Selain coach, saya melihat bahwa Ibu Elin selaku coach sudah merespon atau menjawab semua pertanyaannya, setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh Pak Fenan selaku coach dengan sangat baik ya. Baik Pak Fenan, pertanyaan saya yang terakhir ya, kira-kira kompetensi inti manakah ya, kompetensi inti coaching manakah yang ingin Pak Fenan kembangkan untuk proses-proses selanjutnya? Jadi baik Ibu Ecin, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mengajukan pertanyaan berbobot ya, karena dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot ini mampu membuat seorang coach ya menemukan akar permasalahan, kemudian bisa menemukan solusi dari persoalan yang dihadapi. Mungkin itu salah satu yang ingin saya kembangkan nanti. Baik Pak Fenan, saya pikir pertemuan kita sampai di sini dulu. Saya doakan semoga Pak Fenan untuk kedepannya bisa lebih bagus lagi dalam mengembangkan proses coaching ya sesuai dengan alur Tirta. Semoga sukses, sampai jumpa lagi. Terima kasih Ibu Ecin. Ya, sama-sama Pak Fenan. Selamat siang Bu Ecin. Selamat siang juga Bu Elin. Oke, senang sekali ya hari ini kita bisa bertemu kembali. Apa kabar Ibu Ecin hari ini? Puji Tuhan, kabar saya baik-baik dan sehat-sehat Bu. Sebaliknya, bagaimana kabar Ibu? Kabar saya juga baik Bu. Ya. Baik Ibu Ecin, hari ini saya selaku supervisor dalam hal ini tugas saya adalah mengamati proses coaching yang akan dilakukan oleh Ibu sebagai coach dan juga rekan Ibu Pak Fenan sebagai coach. Untuk itu perlu saya menyampaikan beberapa rubrik penilaian. Yang pertama itu bahwa dalam proses coaching harus sesuai dengan alur Tirta. Yang kedua, dalam proses coaching juga seorang coach harus benar-benar menyampaikan atau menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian kriteria rubrik penilaian yang ketiga itu adalah seorang coach itu dia harus mampu merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh seorang coach. Itu beberapa rubrik penilaian dalam menjalankan proses coaching. Kemudian selain itu saya ingin bertanya beberapa pertanyaan mengenai proses coaching Ibu siang hari ini. Yang pertama, kira-kira kompetensi inti dari coaching itu apa saja yang Ibu pahami? Baik Ibu, terima kasih. Kompetensi inti coaching ya yang akan saya kembangkan ya. Yang pertama kehadiran penuh atau presence ya. Yang kedua mendengarkan aktif dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, baik Ibu, benar sekali. Itu adalah 3 kompetensi inti dari coaching atau saat proses coaching. Kita lanjut ke pertanyaan berikut.
kira-kira kompetensi inti coach itu, sebagai coach itu bagian mana yang perlu Ibu Ecin selaku coach itu kembangkan? Baik, terima kasih Bu. Kompetensi inti yang secara spesifik yang perlu saya kembangkan ya, Ya. itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, baik Ibu. Benar sekali Ibu. Jadi saat melakukan coaching itu kita harus benar-benar aktif, mendengar dengan aktif, kemudian harus bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan rubrik penilaian. Yang terakhir Ibu, kira-kira indikator ketercapaian yang bagian mana yang ingin dicapai oleh Ibu Ecin selaku coach? Baik Ibu, indikator ketercapaian ya, saya selaku coach ingin agar coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Terus saya bisa membantu coach saya untuk bisa menemukan langkah-langkah yang tepat dalam mengatasi setiap permasalahan yang dihadapinya. Oke Ibu, luar biasa. Saya sangat mengharapkan mudah-mudahan proses coaching yang akan Ibu Ecin laksanakan hari ini bersama coach Ibu berjalan dengan baik sesuai dengan rubrik penilaian yang saya sampaikan. Selamat siang Ibu, silahkan lanjut. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang Pak Venan. Selamat siang Ibu Ecin. Apa kabar hari ini? Ya, puji Tuhan, kabar baik Ibu Ecin. Baik, senang sekali bertemu dengan Pak Venan meskipun hanya lewat virtual saja. Ya, baik Pak Venan. Saya dengar bahwa Pak Venan itu akan bertemu saya karena mau menyampaikan sesuatu ya. Kira-kira apa yang mau Pak Venan ceritakan ke saya terkait masalah yang Pak Venan hadapi? Jadi baik Ibu, terima kasih Ibu sudah merelakan waktu untuk mendengarkan permasalahan saya. Begini Ibu, saya dalam proses pembelajaran itu saya merasa beban ya, merasa tidak nyaman dalam kelas ya, karena ketika saya mengajar ada siswa yang artinya tidak fokus, mereka membuat yang lain ya, kayak seakan-akan bahwa mereka tidak butuh, mereka tidak peduli ya, seperti itu Ibu. Bahkan ada yang ketika sudah masuk jam pelajaran ya, mata pelajaran yang saya ampu, bahkan ada yang masih harus bermain di luar, ada yang bilang ke toilet lah ya, pokoknya seperti itu Ibu. Itu yang saya alami kondisinya. Oh begitu Pak, berarti Pak Venan ingin berdiskusi dengan saya itu hanya untuk mendapatkan solusi ya bagi siswa yang kurang antusias dalam mengikuti pelajaran yang Pak Venan berikan ya. Iya. Iya, baik Pak Venan ya, dari permasalahan yang Pak Venan hadapi, kira-kira apa yang sudah Pak Venan lakukan ya selama ini? Jadi baik, terkait dengan masalah ini, saya mencoba membuat pembelajaran dalam kelas ya sedikit ya semacam membuat mereka semangat ya, menggunakan media pembelajaran ya, PowerPoint, materi-materi dibuat dalam PowerPoint ya, kemudian menggunakan metode-metode pembelajaran yang cukup bervariasi juga ya, tapi itu ya, seperti itu ya, masih juga seperti itu. Ada yang merasa bahwa seolah-olah mereka tidak membutuhkan ya, seperti itu Ibu. Baik Pak Venan ya, saya mendengar bahwa Pak Venan itu sudah menerapkan berbagai metode, media, serta strategi yang sudah bervariasi. Kemudian menggunakan pembelajaran yang berbasis digital ya, sudah menggunakan PowerPoint, kemudian Google Classroom misalnya ya. Menurut saya itu sudah sangat bagus ya, tapi mengapa siswa Pak Venan itu masih responnya itu masih kurang ya? Kira-kira apa yang menjadi hambatan atau
tantangan utama ya Pak Fenan ya dalam menghadapi permasalahan tersebut? Tantangan ini ya saya coba melihat ya, apa mungkin dugaan ya bahwa siswa ini artinya mereka belajar itu apa yang mereka butuh ya. Saya mencoba seperti itu. Kemudian ketika saya melakukan pembelajaran dalam kelas, lalu siswa terkesan apatis seperti itu, saya juga merasa ditantang ya. Terkadang emosi juga ya, ya sebagai manusia, ya Ya. tentunya kita emosi. Lalu kita juga tidak ya harus berdiam di tempat ya. Kita coba berusaha dengan yang seperti saya sampaikan tadi, menggunakan media pembelajaran, metode-metode yang digunakan dalam proses pembelajaran, ya. Tapi itu masih juga seperti itu, ya. Jadi saya ingin pada kesempatan ini setidaknya saya bisa mendapatkan solusi ya untuk mengatasi persoalan ini. Iya, baik Pak Fenan. Dari masalah-masalah yang sudah Pak Fenan sampaikan tadi, adakah semacam kiat atau rencana yang sudah Pak Fenan rencanakan dari sekarang ya, agar kedepannya itu tujuan dari Pak Fenan itu bisa tercapai? Ya, saya punya rencana ya memang untuk pembelajaran berdiferensiasi kalau di lingkungan di sekolah sekolah kami memang belum diterapkan oleh Bapak Ibu guru, sehingga ini menjadi hal yang baru. Saya mencoba untuk merencanakan membuat pembelajaran berdiferensiasi, karena pembelajaran berdiferensiasi ini pembelajaran yang bisa menjadi kebutuhan siswa ya, bisa dikatakan secara individu, sehingga proses ini saya mencoba merencanakan dengan tahap asesmen ya, asesmen awal, asesmen diagnostik, diagnostik ada yang kognitif, ada yang non kognitif, sehingga dua ini ya setidaknya bisa memberikan informasi kepada saya bahwa siswa itu membutuhkan ini ya, gaya belajar, karakternya mereka, ya kita bisa dapatkan informasi. Baik Pak Fenan, itu sudah sangat bagus ya menurut saya ya. Rencana dari Pak Fenan itu sudah sangat bagus. Semoga rencana ini bisa terrealisasi dengan baik ya. Kira-kira dari sesi proses coaching ini ya sampai tercapainya tujuan dari Pak Fenan, jangka waktu yang Pak Fenan tentukan itu berapa lama? Iya, jadi baik Ibu. Karena untuk membuat rencana saya tadi pembelajaran berdiferensiasi, untuk membuat perangkat pembelajaran berdiferensiasi, dan tentunya kita harus bisa mendapatkan informasi terkait dengan kebutuhan anak. Nah, kebutuhan ini bisa kita peroleh dari asesmen non kognitif, sehingga mungkin saya bisa membutuhkan waktu bisa paling lama 2 minggu, sehingga minggu pertama saya mendapatkan informasi, kemudian saya bisa menyusun programnya pembelajaran berdiferensiasi, sehingga pada pekan berikut mungkin bisa melakukan pembelajaran itu. Wah, luar biasa ya. Nah, semoga yang Pak Fenan rencanakan ini ya, saya doakan semoga tercapai ya. Baik Pak Fenan, saya mau bertanya lagi kondisi yang Pak Fenan hadapi sekarang ya di kelas atau di sekolah ya. Nah, kondisi siswa ini kira-kira menurut Pak Fenan itu sudah mencapai level berapa ya? Kalau kita lihat dari skala 1 sampai 10, mereka itu berada di level yang keberapa? Iya, kondisi sekarang ini siswa ya, karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sangat-sangat ya prihatin ya dengan situasi ini, sehingga saya boleh tempatkan mereka di level 6 ya, di angka 6 seperti itu.
Di level 6 ya Pak Fenan ya. Jadi kita sebagai guru tidak mungkin ya kita menginginkan siswa itu tetap berada di tempat ya, tidak tetap berjalan di tempat, tapi kita menginginkan supaya ada perubahan dari mereka ya. Kira-kira kalau mau ditingkatkan atau dikembangkan itu sampai mencapai level berapa ya kalau menurut Pak Fenan? Ya, ya saya berencana ya minimal ada perubahan itu bisa di level 8 seperti itu ya Bu. Ya setidaknya seperti itu bisa di level 8 ada perubahan ya. Iya, luar biasa ya Pak Fenan ya. Semoga bisa tercapai. Baik Pak Fenan, yang berikut ya, kira-kira apa tindak lanjut dari Pak Fenan ya dari sesi coaching kita kali ini? Ya, jadi baik. Terkait dengan tindak lanjut, ya saya berencana untuk memastikan pembelajaran di kelas ya sesuai dengan kebutuhan anak ya dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, itu merupakan tindak lanjut dari sesi ini, dari coaching ini saya coba ya menerapkan itu pembelajaran itu. Baik, dalam melaksanakan proses tindak lanjut atau komitmen ya, apakah Pak Fenan melibatkan pihak lain atau Pak Fenan sendiri yang menjalankannya? Oh iya ya, yang ini Ibu memang ya terkait dengan gaya belajar ya, tentunya kita guru mata pelajaran ini pasti kita kesulitan ya. Kita tidak punya semacam angket atau apa ya kuesioner seperti itu untuk mendapatkan informasi terkait dengan gaya belajar karakter anak, sehingga saya mencoba untuk berkolaborasi dengan guru BK karena memang guru BK basicnya di situ ya, saya bisa manfaatkan itu untuk mendapatkan informasi ya seperti itu. Baik. Iya, saya melihat bahwa Pak Fenan itu memiliki tanggung jawab yang besar ya, yang luar biasa. Bisa berkolaborasi dengan pihak lainnya, karena memang kita tidak mungkin sukses tanpa bantuan dari orang lain ya. Baik Pak Fenan, pertanyaan saya yang terakhir, apa yang bisa Pak Fenan petik dari proses coaching kita kali ini? Jadi baik Ibu, saya merasa ya luar biasa lega ya, karena persoalan yang saya hadapi dari waktu ke waktu ini menjadi beban buat saya. Hari ini saya mendapatkan solusi ya, saya mendapatkan solusi bagaimana mengatasi siswa yang apatis, yang malas tahu itu, yang tidak peduli, bagaimana kita menghadirkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan gayanya mereka. Ya, itu yang mungkin saya petik dari proses coaching ini. Baik Pak Fenan, sungguh luar biasa ya pertemuan kita kali ini. Saya mengharapkan agar setelah proses coaching ini apa yang menjadi tujuan dari Pak Fenan itu benar-benar tercapai. Jangan lupa kabari saya jika tujuan Pak Fenan sudah tercapai. Iya, pasti Ibu, pasti. Terima kasih. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita ya. Terima kasih, sampai jumpa. Sama-sama Ibu. Baik, selamat siang Ibu Ecin. Selamat siang juga Ibu Eli. Oke, masih semangat ya? Masih sangat semangat nih. Oke, terima kasih. Tadi saat Ibu Ecin melakukan coaching bersama teman Pak Fenan, saya benar-benar mengikuti dari awal sampai dengan akhir. Yang menjadi pertanyaan saya yang pertama adalah apa yang sudah Ibu Ecin peroleh saat sesi coaching tadi bersama Pak Fenan. Baik, terima kasih Bu. Yang pertama pasti saya untuk perasaan pasti saya merasa senang ya, karena bisa bertemu dengan coach saya bisa membantu coach saya dalam menemukan masalah ya, menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, luar biasa ya Ibu. Tentunya sebagai coach
pasti sangat senang kalau sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat koci itu dia mampu membuka dirinya, lebih terbuka dengan masalah-masalah yang dia hadapi. Baik, dari hasil pengamatan saya tadi dari awal sampai akhir sesi coaching Ibu Ecin bersama Pak Fenan tadi, saya sangat apresiasi untuk Bapak dan Ibu berdua karena dalam menerapkan proses coaching itu sudah benar-benar sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Ibu sebagai coach itu sudah berupaya untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dari jawaban yang diberikan oleh coach. Kemudian Pak Fenan sebagai coach juga sudah terbuka dengan masalah-masalah yang Pak Fenan hadapi selama yang ada di sekolahnya Pak Fenan. Ya, lebih khusus itu pada saat proses pembelajaran di kelas. Kemudian yang terakhir Ibu, kira-kira kompetensi inti mana yang perlu Ibu Ecin kembangkan selaku coach dalam coaching nanti? Baik, Ibu, kompetensi inti yang perlu saya kembangkan dalam proses coaching. Saya selaku coach, yang pasti saya harus mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach ya. Yang kedua, saya harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Iya. Oke, luar biasa sekali ya Ibu. Nah, mudah-mudahan di sesi coaching-coaching yang berikut lagi, Ibu Ecin sudah lebih baik lagi dari hari ini. Tapi bukan berarti hari ini tidak baik ya, tapi hari ini sudah baik, kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih Ibu, selamat siang. Baik, terima kasih Ibu. Selamat siang, sampai jumpa. Oke. Jadi baik, selamat siang Ibu Erlin. Selamat siang Pak. Iya, bagaimana kabar Ibu di siang ini? Alhamdulillah baik. Iya, luar biasa. Kabar itu membuat suasana kita di sesi observasi ini menjadi senang ya, bersemangat. Jadi baik Ibu Erlin, sebelum Ibu Erlin melakukan coaching ya, Ibu Erlin sebagai coach dengan Ibu Ecin sebagai coach, saya akan melakukan observasi ya, terkait dengan coaching yang Ibu mereka lakukan. Tentunya sebelum ada pertanyaan yang saya ajukan ke Ibu Erlin, saya perlu menyampaikan yang pertama terkait dengan rubrik penilaian. Rubrik itu yang pertama, apakah coaching yang Ibu mereka lakukan sesuai dengan alur Tirta atau tidak. Kemudian yang kedua, Ibu sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat coach menggali informasi, mendapatkan solusi. Nah, kemudian yang berikut, bagaimana respon coach ya, terhadap pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Erlin sebagai coach. Kemudian tidak lupa Ibu Erlin dalam proses coaching harus bisa memperhatikan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Jadi mungkin seperti itu rubriknya. Yang berikut ada beberapa pertanyaan Ibu. Yang pertama, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya, pada coaching yang akan Ibu lakukan itu. Baik Pak Fenan,
saat proses coaching nanti yang kompetensi yang inti yang ingin dikembangkan itu adalah yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian yang kedua itu mendengar dengan aktif, yang ketiga itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh ya, jadi 3 kompetensi inti ya. Iya. Dari ketiga ini, kira-kira apa kompetensi yang mungkin paling spesifik yang dapat Ibu terapkan dalam proses coaching ini untuk saya observasi? Ya, baik Pak. Secara keseluruhan mungkin tiga-tiganya itu seharusnya sangat berperan aktif, saling mendukung satu sama lain pada saat proses coaching. Tetapi yang perlu saya kembangkan itu adalah bagaimana saya bisa mendengar dengan baik sehingga saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Itu. Oke, jadi baik. Ini pertanyaan yang terakhir nih Ibu. Kira-kira apa indikator ketercapaian dari proses coaching itu? Ya, supaya tujuan pengembangan itu yang Ibu inginkan itu bisa terwujud. Ya? Oke, baik Pak Fenan. Indikator ketercapaian yang ingin dicapai selama proses coaching nanti saya sebentar itu, saya inginkan itu coach saya itu lebih terbuka, kemudian rileks dalam menyampaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Sehingga apa yang menjadi tujuan coach saya itu benar-benar tercapai. Itu saja Pak. Oke, jadi tujuan itu ya bisa terlihat rileks ya, kemudian bisa mendapatkan solusi dari persoalan yang hadapi oleh coach. Jadi baik Ibu, mungkin itu saja beberapa pertanyaan yang dapat saya tanya ke Ibu. Harapan saya bahwa semoga diskusi sebentar ya boleh berjalan lancar ya sesuai dengan harapan. Seperti itu Ibu, selamat melakukan coaching bersama Ibu Ecin. Selamat siang. Terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat siang Ibu Ecin. Selamat siang juga Bu Elin. Oke, selamat bertemu kembali di ruang virtual kita di siang hari ini. Sebelumnya apa kabar Ibu Ecin hari ini? Puji Tuhan, kabar saya masih baik-baik dan baik-baik saja. Oke, luar biasa ya. Amin. Semoga kita semua tetap sehat dalam melaksanakan kegiatan kita. Sebelum kita mulai, saya pengen tahu kira-kira topik dari percakapan kita di siang hari ini itu apa ya Bu? Baik Bu, topik percakapan kita kali ini tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Oke, baiklah ya. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah ya Bu. Oke. Apa yang Ibu Ecin inginkan dari percakapan kita di siang hari ini? Begini Bu, saya sebenarnya punya masalah. Sampai saya ingin bertemu dengan Ibu Elin. Saya ingin berdiskusi dengan Ibu Elin terkait permasalahan saya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ya. Sejauh ini sejak kita menerima materi tentang pembelajaran berdiferensiasi ya pada proses pendidikan guru penggerak itu pada modul 2.1 itu saya mencoba untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi kepada siswa yang saya asuh di kelas. Namun ternyata penerapan saya itu belum maksimal. Boleh saya katakan itu belum efektif, Bu. Oke, baik ya.
Jadi pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya Ibu Ecin itu sudah terapkan, hanya Ibu Ecin menganggap atau berpikir bahwa ini belum maksimal, ya, benar-benar belum maksimal. Saya mau tahu Bu, kira-kira situasi yang saat ini ya, situasi sekarang saat ini yang Ibu Ecin hadapi itu mengenai pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu seperti apa? Baik Ibu, terkait penerapan pembelajaran berdiferensiasi ya. Untuk situasi di kelas saya, yang pertama itu selama ini ya, saya sudah melakukan pemetaan tentang gaya belajar siswa ya, sesuai dengan gaya belajar siswa. Jadi saya sudah membagikan kelompok ya, kelompok visual, auditori dengan kinestetik. Jadi setiap kali saya masuk kelas, pasti saya menerapkan itu sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Kemudian saya mulai menerapkan sesuai yang sudah kita dapatkan. Namun banyak siswa yang belum memahami tentang proses pembelajaran berdiferensiasi. Makanya saya merasa bahwa penerapan saya ini belum berhasil. Oke, luar biasa ya Ibu. Tadi Ibu sudah sampaikan bahwa Ibu sudah membuat pemetaan ya, pemetaan sesuai dengan gaya belajar masing-masing siswa. Namun masih juga menemui kendala bahwa masih juga ada murid yang belum maksimal begitu ya. Proses pembelajaran berdiferensiasi itu belum maksimal. Kira-kira apa yang mempengaruhi hal tersebut sehingga proses pembelajaran berdiferensiasi itu tidak maksimal menurut Ibu? Baik Ibu, kalau menurut saya itu hambatan atau tantangan yang paling utama itu minimnya kemampuan siswa, kemampuan bernalar dari siswa. Jadi rata-rata siswa saya di sini memiliki kemampuan yang sangat kurang. Hanya 1-2 anak saja, maksudnya dalam satu kelas itu paling tinggi 5 anak yang benar-benar paham, benar-benar berprestasi, sedangkan yang lain itu belum ya, belum mampu ya. Untuk memahami apa yang kita jelaskan itu sangat susah. Oke, baik Ibu. Itu adalah hal yang Ibu temukan di dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, yaitu salah satunya adalah minimnya kemampuan siswa dari Ibu. Oke, yang menjadi pertanyaan saya itu yang Ibu mau itu situasinya yang seperti apa? Sehingga tidak Ibu menganggap bahwa proses pembelajaran berdiferensiasi yang saya sudah lakukan ini sudah maksimal. Yang Ibu mau itu seperti apa situasinya itu? Baik Ibu, yang saya mau itu situasi pembelajaran di kelas itu benar-benar efektif ya, di mana semua siswa dari setiap kelompok itu sama-sama aktif dalam menerima pelajaran ya. Misalnya ketika kita memberikan LKPD untuk mereka kerjakan ya, masing-masing kelompok itu berpartisipasi aktif ya, sehingga waktu yang kita tentukan untuk menyelesaikan LKPD itu benar-benar efisien ya. Karena sejauh ini menyelesaikan LKPD misalnya saya tentukan waktu 15 menit, itu bisa tarik sampai dengan 30 menit ya. Bahkan ada setelah 30 menit itu belum selesai juga. Jadi saya bisa mengukur bahwa kemampuan bernalar siswa itu sangat kurang. Oke Ibu, jadi Ibu Ecin ini sangat-sangat ya menginginkan bahwa siswa itu lebih aktif, ya, lebih aktif. Secara khusus saat-saat proses diskusi itu disiplin dengan waktu yang diberikan. Menurut Ibu, apa yang bisa membuat semua yang Ibu sampaikan tadi itu bisa terwujud?
Baik Ibu, menurut saya yang bisa membuat tujuan saya itu tercapai itu adanya kolaborasi ya, antara guru dengan peserta didik atau guru dengan rekan sejawat. Mungkin bukan hanya di kelas saya yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tapi di kelas-kelas lain juga. Jadi saya menginginkan bahwa semua guru yang ada di sekolah ini, ya di lembaga ini, bisa sama-sama menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, supaya semua siswa bisa aktif. Oke, Ibu. Luar biasa sekali ya keinginan, harapan dari Ibu tuh, besar sekali bahwa, supaya itu bisa, terjalin itu pembelajaran berdiferensiasi itu jangan cuman Ibu saja atau jangan cuman di kelas Ibu saja, tetapi kelas-kelas lain juga harus bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam hal ini kita bisa berkolaborasi atau bekerja sama. Kira-kira dalam, berkolaborasi atau bekerja sama, apa yang harus atau yang perlu Ibu siapkan? Baik Ibu, terima kasih. Jadi yang perlu saya siapkan, jadi saya di sini calon guru penggeraknya bukan hanya saya ya, kami ada 4 orang untuk angkatan 9. Jadi kami punya rencana bahwa pada saat liburan ini sebelum masuk semester genap, kami harus melakukan sosialisasi terhadap rekan-rekan sejawat melalui kegiatan IHT atau in-house training ya, sehingga rekan-rekan sesama guru di sini bisa lebih paham tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga mereka juga bisa mengarahkan atau membimbing siswa yang mereka asuh itu dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, sehingga apa yang kami harapkan ini benar-benar tercapai. Oke, baik Ibu. Jadi, ternyata di sekolah Ibu itu sudah ada beberapa guru penggerak ya. Jadi saya rasa bahwa, nilai, kolaborasinya itu sudah sangat luar biasa. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya itu, kira-kira kapan Ibu bisa memastikan bahwa, kegiatan, kolaborasi bersama ini bisa berjalan? Baik Ibu, sejauh ini untuk kami ya, 4 CP ini sudah mempunyai rencana jadwal ya, dalam liburan semester ini kami akan melakukan sosialisasi tentang pembelajaran diferensiasi ya, karena sebelumnya kami berkonsultasi atau berkoordinasi dengan kepala sekolah, dan kepala sekolah sudah menyetujuinya. Jadi pada saat liburan ini sebelum memasuki semester genap kami akan sosialisasi lewat kegiatan APK. Jadi besar harapan kami semoga pada semester genap kami semua bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi masing-masing. Oke, baik Ibu. Jadi tadi Ibu sudah sampaikan bahwa dalam, melaksanakan program yang Ibu, impikan ini atau rencanakan ini, Ibu sudah mulai berkolaborasi dengan beberapa rekan-rekan, CGP yang sudah terdahulu, supaya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolahnya Ibu. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana Ibu bisa memastikan bahwa ini bisa terjadi? Baik Ibu, Program ini itu bisa terjadi. iya, saya sangat yakin kalau tujuan ini benar-benar tercapai karena memang adanya persetujuan dari selain CGP ya, rekan-rekan yang lain, rekan sejawat yang lain sudah menyetujuinya, dan kepala sekolah juga sudah memberikan informasi kepada kami semua. Selain itu kemarin pengawas datang ya, pengawas binaan datang kunjung kami, terus beliau menginformasikan, menegaskan bahwa pada semester genap semua wajib untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dan saya yakin itu benar-benar tercapai.
Oke, baik Ibu, luar biasa ya Bu, dengan dukungan dari kepala sekolah selaku pimpinan, kemudian rekan-rekan sesama CGP, juga rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah Ibu, uh, Ibu sangat yakin, saya juga sangat yakin pasti proses kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Untuk itu di akhir sesi kita, coaching kita di siang hari ini, saya ingin Ibu sampaikan kesan, kesan kita di sesi kita di siang hari ini. Baik Bu, terima kasih. Untuk proses coaching kita kali ini dari saya memetik pelajaran yang luar biasa karena kali ini saya bisa bertemu coach yang luar biasa yang bisa menggali ide atau gagasan dari saya selaku coach, bisa membantu saya untuk lebih terbuka menyampaikan permasalahan yang terjadi. Kemudian Ibu selaku coach juga bisa membantu saya untuk bisa menemukan solusi terbaik dalam mengatasi masalah yang dihadapi sekarang. Dari saya itu saja Bu. Terima kasih juga Ibu Ecin. Saya juga sangat apresiasi untuk Ibu selaku coach saya. Artinya benar-benar menanggapi atau merespon apa yang saya sampaikan. Itu saja, selamat siang. Semoga kita bisa bertemu kembali di sesi-sesi berikut. Baik, Ibu, terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa. Selamat siang, Bu. Oke, jadi baik. Selamat siang Ibu Erlin. Selamat siang juga Pak Venan. Jadi baik, Ibu Erlin telah melakukan coaching dengan Ibu Ecin selaku coaching. Saya melakukan pengamatan atau observasi terkait dengan coaching yang Ibu lakukan, sangat menarik ya. Kemudian proses coaching itu ya kelihatannya sesuai harapan ya, seperti itu. Di akhir siklus pada fase pasca observasi, tentunya ada beberapa pertanyaan nih, Bu. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah dilakukan saat melakukan coaching tadi? Oke, baik Pak Venan. Yang saya peroleh atau yang saya dapati saat proses coaching tadi bersama coach saya itu adalah yang pertama itu saya melihat bahwa coach saya itu begitu terbuka dalam menyampaikan masalah-masalah yang dia hadapi, kemudian coach saya juga mulai merespon dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Kemudian saya selaku coach itu berusaha untuk mendengar dengan baik apa yang disampaikan oleh persoalan-persoalan yang disampaikan oleh coach saya, sehingga saya bisa memberikan dia pertanyaan-pertanyaan yang membuat coach saya itu bisa menyelesaikan masalah yang dia hadapi agar terwujudnya tujuan yang ia sampaikan. Itu Pak. Iya, benar sekali. Memang yang saya amati di sesi coaching tadi, ya seperti itu. Pertanyaan yang Ibu sampaikan sangat-sangat berbobot ya, sangat menggali, sangat ya membuat Ibu Erlin sangat terbuka terkait dengan permasalahan yang ia hadapi. Luar biasa. Mohon maaf Ibu Ecin, sangat terbuka melihat ya akar permasalahan yang ia hadapi. Dari observasi tadi memang ada beberapa hal yang menjadi catatan yang saya temukan.
Eh, proses coaching ya berjalan sesuai dengan alur ya, alur Tirta, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, kemudian yang terakhir tanggung jawab. Luar biasa, dari alur ini kemudian menemukan solusi tadi. Ya. Solusinya bahwa pembelajaran yang berdiferensiasi efektif dalam kelas, tentunya kita harus membangun kekuatan bersama dan kolaborasi. Sehingga kekuatan ini kita mendapatkan banyak hal kan, dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan terakhir. Kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan tadi? Kira-kira ada kompetensi yang mau Ibu kembangkan setelah ini? Oke, baik, Pak Venan. Dalam proses coaching itu buat saya, kalau berjalan sesuai dengan alur Tirta, yang perlu saya kembangkan itu adalah di bagian identifikasi. Karena menurut saya itu bagian identifikasi itu kita sebagai seorang coach itu harus benar-benar kita menggali masalah-masalah yang si coach ini hadapi. Sehingga dari identifikasi itu kita bisa mengajukan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari pertanyaan-pertanyaan berbobot itu si coach bisa meresponnya itu dengan baik sesuai dengan pertanyaan yang kita berikan. Itu, Pak. Oke, luar biasa. Jadi Ibu lebih penekannya pada alur identifikasi. Identifikasi itu sehingga menemukan akar persoalan ya, akar permasalahan. Tentunya seperti yang Ibu sampaikan tadi, kompetensi yang Ibu mau kembangkan itu terkait dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, Ibu Erlin, terima kasih untuk kesempatan ini. Harapan saya bahwa kiranya coaching yang telah dilakukan ini menjadi pembelajaran ke depan. Setidaknya ada perubahan lebih jauh lagi ya dari posisi atau keadaan sekarang. Seperti itu. Amin. Terima kasih. Selamat siang, Ibu Erlin. Selamat siang juga Pak Venan. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Demikian hasil praktik kali ini. Semoga bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih.